Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Khairunisa Arifah, SE, MSc, PhD, AKCA selaku dosen pembimbing. Yang terhormat para dosen penguji. Perkenalkan, saya Agustin Dwi Hastuti, mahasiswi UGM Kampus Jakarta Angkatan 44, konsentrasi Finance. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan penelitian saya terkait pengaruh penerapan material flow cost accounting terhadap penanganan food waste dan food loss pada industri HoReCa di Kota Bekasi. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kondisi dan peranan UMKM terhadap perekonomian nasional yang semakin meningkat, di mana menurut Portal Informasi Indonesia saat ini terdapat 64,1 juta unit UMKM dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07%. Menurut survei BPS pada Indeks Mikro dan Kecil IMK tahun 2022 dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia atau KBLI dari unit UMKM yang ada, sektor makanan dan minuman merupakan sektor dengan unit terbanyak, yaitu sejumlah 1.592.318 unit. Dengan meningkatnya pertumbuhan UMKM, selain berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan daerah, juga menimbulkan dampak negatif berupa meningkatnya jumlah timbulan sampah sebagai akibat meningkatnya jumlah food loss dan food waste. Kondisi sampah makanan di Indonesia menurut The Economist Intelligence Unit tahun 2017 dan Bappenas tahun 2021 menempatkan Indonesia sebagai negara dengan jumlah food loss dan food waste tertinggi kedua di dunia setelah Arab Saudi, dengan jumlah food loss dan food waste-nya sebesar 300 kg per kapita dan sebanyak 44%-nya merupakan sampah makanan. Peneliti memilih Kota Bekasi sebagai objek penelitian karena Kota Bekasi sebagai kawasan industri terbesar di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai kawasan penyangga ibu kota DKI Jakarta dan juga rumah bagi kaum urban yang mencoba peruntungan di Kota Bekasi. Berdasarkan fungsi dan peran di atas serta bertambahnya jumlah penduduk sebagai akibat dari bertambahnya urbanisasi telah memberikan peluang bagi peningkatan industri UMKM HoReCa dan juga meningkatnya jumlah timbulan sampah sebagai akibat meningkatnya jumlah food loss dan food waste. Selain itu, kondisi TPST Bantar Gebang saat ini yang semakin mengkhawatirkan, di mana kapasitasnya sudah terisi 39 juta ton atau 80% dari kapasitas normalnya, dengan tinggi timbunan mencapai 40 meter atau setara dengan gedung 16 lantai. Dari jumlah tersebut, sebanyak 45,5%-nya merupakan sampah makanan dan sampah rumah tangga. Kondisi ini dapat mengakibatkan risiko longsor dan juga kerusakan pada beberapa fasilitas pendukung seperti kerusakan pada jalan dan saluran air. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang dihasilkan adalah dengan meningkatnya jumlah food loss dan food waste pada industri HoReCa dapat berdampak pada inefisiensi serta dapat menurunkan keuntungan perusahaan. Hal ini dapat mengganggu keberlangsungan perusahaan. Untuk itu diperlukan alat ukur yang dapat meningkatkan efisiensi dan profitabilitas perusahaan dan juga meningkatkan kondisi lingkungan sekitar. Pertanyaan dalam penelitian ini berupa: 1. Bagaimana pengelolaan sampah oleh pengelola industri? Kedua, faktor apa yang mempengaruhi strategi manajemen dan pengelola industri dalam pengelolaan food loss dan food waste? Yang ketiga, bagaimana penerapan MFCA dapat mempengaruhi jumlah food loss dan food waste pada bisnis HoReCa? Yang keempat, apakah kendala, harapan, dan solusi yang ditawarkan dalam penerapan MFCA sebagai upaya untuk mengurangi jumlah food loss dan food waste pada industri HoReCa? Sedangkan untuk tujuan dari penelitian ini berupa untuk mengetahui bagaimana cara dan sikap manajemen dan pengelola industri
dalam mengelola sampah. Kedua, untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi manajemen dan pengelola industri dalam pengelolaan food waste dan food loss. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah dengan penerapan MFCA di industri horeca dapat mempengaruhi jumlah timbulan sampah. Yang keempat, untuk mengetahui kendala dan hambatan yang dihadapi dalam penerapan MFCA, serta solusi apa yang ditawarkan kepada pihak manajemen dan pengelola industri. Landasan teori. Pada penelitian ini menggunakan 3 teori, yaitu teori netralisasi dari Sykes dan Matza tahun 1957, yang kedua teori nudge dari Taylor dan Sustain tahun 2008, yang ketiga material flow cost accounting dari Asian Productivity tahun 2014. Metode penelitian. Metode pengumpulan data menggunakan studi kasus dan tinjauan literatur sistematis, di mana studi kasus dilakukan atas fenomena yang terjadi sebagai gambaran dan deskripsi atas apa yang diteliti. Untuk waktu penelitian, studi kasus dibatasi hanya 1 bulan, yaitu rentang waktu antara Desember 2023 sampai dengan Januari 2024. Berdasarkan kemudahan akses, ketersediaan data, jenis layanan makanan, terus kisaran harga, jenis makanan, dan jenis pelanggan. Untuk tinjauan literatur diperlukan sebagai sumber pelengkap data atas data pembanding dalam proses pengumpulan dan pengolahan data, dan juga dianggap sebagai sarana untuk mengkonsolidasikan hasil penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi pasif terhadap manajemen pengelola yang terlibat dalam pengolahan makanan pada industri horeca, seperti koki, manajer operasional dan manajer keuangan, terus pemilik restoran dan kafe. Selain itu, audit atas sisa makanan dilakukan untuk tujuan mengukur, mencatat jumlah dan jenis sisa makanan secara terus-menerus sepanjang hari dan dalam jangka waktu yang ditentukan, misalnya 1 minggu, untuk memperhitungkan fluktuasi sehari-hari. Metode analisis data menggunakan model analisis data Miles dan Huberman, di mana terdapat 4 tahap analisis yang harus dilakukan. Untuk uji validitas data dengan menggunakan triangulasi metode dan sumber data, di mana metode yang digunakan berbeda, yaitu metode wawancara, observasi, dan dokumentasi, dan dari sumber yang berbeda untuk mengecek kebenaran data. Hasil dan pembahasan. Deskripsi objek penelitian. Secara umum, industri horeca terbagi menjadi 3 jenis: hotel, restoran, dan kafe. Restoran merupakan bisnis yang bergerak di bidang jasa penginapan, di mana untuk menunjang fasilitas pengunjung biasanya telah disediakan restoran dan kafe. Untuk restoran merupakan suatu tempat pelayanan komersil yang menyediakan pelayanan dan pengolahan makanan dan minuman. Untuk kafe adalah merupakan tempat yang menyediakan pelayanan minuman yang disertai dengan makanan ringan. Untuk bagaimana pengelolaan food loss dan food waste di industri horeca. Pengelolaan limbah dan sampah makanan di sektor horeca saat ini masih mengacu pada struktur hierarki pengelolaan sampah secara hierarkis, di mana setiap tahapannya berfokus pada strategi pengelolaan limbah makanan yang berbeda-beda. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, tidak semua tahapan hierarki pengelolaan sampah dilakukan oleh pengelola industri di Kota Bekasi. Beberapa tahapan yang dilakukannya meliputi mereduksi sampah dari sumbernya dengan cara menghabiskan makanan, kedua berbagi dengan sesama, ketiga berbagi dengan hewan, dan terakhir melakukan pembuangan sampah ke TPA. Untuk faktor yang mempengaruhi strategi manajemen dan pengelolaan industri horeca dalam pengelolaan food loss dan food waste. Faktor produksi yang berlebihan, limbah piring, sifat menu makanan, cara pengolahan makanan, kapasitas manajemen dan pengembangan dan pengadaan produk, terus tingkat keterampilan karyawan, pengadaan ukuran porsi, budaya, terus faktor tenaga kerja yang tidak terlatih,
cara pengolahan makanan yang atau proses memasak makanan yang tidak efisien, serta kegagalan dalam mengidentifikasi keinginan pelanggan merupakan faktor yang menyebabkan dan mempengaruhi strategi manajemen dan pengelola industri dalam pengelolaan food loss dan food waste. Untuk restoran dan kafe, ada faktor tambahan berupa jenis bahan makanan yang digunakan, hidangan yang disajikan, dan jam buka atau jam operasional dari restoran dan kafe tersebut. Untuk dampak penerapan MFCH terhadap jumlah food loss dan food waste pada industri HoReCa, yaitu berdasarkan data tabel di samping dapat terlihat aliran biaya sebelum menggunakan MFCA dan setelah penggunaan MFCA, di mana sebelum menggunakan MFCA tidak dapat diperhitungkan besaran output negatif yang dihasilkan dari proses pengolahan makanan di restoran, baik di hotel, restoran maupun kafe. Setelah penggunaan MFCA memang dapat terlihat aliran tersebut. Memang diperlukan biaya investasi untuk pengolahan output negatif tersebut, akan tetapi output negatif tersebut tidak jadi terbuang sia-sia dan juga dapat menjaga lingkungan sekitar. Kendala, hambatan, dan solusi yang ditawarkan dalam penerapan MFCA sebagai upaya untuk mengurangi jumlah food loss dan food waste pada industri HoReCa. Secara garis besar, hambatan dan solusi dalam penerapan MFCA sebagai upaya untuk mengurangi jumlah food loss dan food waste diperlukannya investasi lebih untuk pembentukan departemen baru dan edukasi kepada karyawan maupun pelanggan agar dapat menumbuhkan kesadaran akan dampak negatif dari food loss dan food waste. Analisis tambahan, kesesuaian strategi dan perspektif dari perilaku. Sikap pemilik manajemen industri HoReCa dalam pengelolaan food loss dan food waste berdasarkan teori netralisasi. Yang pertama adalah denial of responsibility. Pengelolaan industri HoReCa menilai timbulnya food loss dan food waste di luar kendali mereka sebagai penyedia makanan. Hal ini merupakan bentuk penolakan atas tanggung jawab. Yang kedua adalah denial of injury, yaitu menetralisir semua jumlah limbah makanan. Hal ini tercermin dari hasil wawancara. Para responden berpendapat bahwa limbah makanan dari industri mereka tidak banyak dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi warga sekitar. Yang ketiga adalah appeal to higher loyalty. Nah, apabila kepuasan pelanggan terpenuhi dan harapan pelanggan kembali lagi ke tempat mereka terpenuhi, sehingga keuntungan perusahaan dapat bertambah, maka pengelola tidak dapat mencegah apa yang dilakukan oleh pelanggan. Strategi untuk mengurangi food loss dan food waste melalui nudging, itu dengan mengubah porsi makanan dengan cara mengubah alat penyajiannya, misalnya dengan mengubah piring yang digunakan ke dalam ukuran yang lebih kecil, sehingga porsi makanan menjadi lebih sedikit, akan tetapi konsumen tidak menyadarinya. Kedua, menawarkan sisa makanan untuk dibawa pulang apabila masih ada sisa. Hal ini tidak dapat diaplikasikan kepada semua responden karena berdasarkan hasil wawancara, beberapa responden tidak setuju untuk membawa pulang makanan yang tidak habis karena mereka merasa malu atau malas untuk membawa pulang makanan tersebut. Selain itu, ada beberapa makanan yang mempunyai sifat tidak bisa dibawa pulang apabila tidak habis. Yang ketiga adalah mengubah porsi makanan dari prasmanan menjadi ala carte. Kesimpulan dan saran. Untuk simpulan, yang pertama, pengelolaan food loss dan food waste pada sektor HoReCa saat ini masih menggunakan struktur hierarki pengelolaan sampah, di mana setiap tingkat hierarki berfokus pada strategi pengolahan sampah yang berbeda. Terus selain itu, penggunaan alat MFCA di sektor ini masih dalam tahap awal. Akan tetapi dengan komitmen yang ditujukan oleh manajemen dan pengelola, kemungkinan akan mendorong keberhasilan penggunaannya sehingga pelaku industri dapat menikmati hasil yang diharapkan. Kedua, limbah piring, sifat menu makanan, cara pengolahan makanan atau proses memasak makanan yang tidak efisien,
tingkat keterampilan karyawan, ukuran porsi, budaya, kapasitas manajemen dan kepekaan terhadap lingkungan, serta kegagalan dalam mengidentifikasi penginapan pelanggan merupakan penyebab timbulnya food loss dan food waste di sektor perhotelan. Sedangkan untuk di sektor restoran dan kafe, faktor lain berupa jenis bahan makanan yang digunakan, hidangan dan disajikan, dan juga jam operasional merupakan faktor tambahan sebagai penentu jumlahnya timbulan sampah. Berdasarkan hasil analisis penggunaan MFCA, dapat diidentifikasi telah terjadi inefisiensi bahan baku dan energi pada proses pengolahan makanan di industri HoReCa di Kota Bekasi pada tahap penyiapan makanan dan penyajian makanan. Untuk mengatasi masalah di atas, pengimplementasian MFCA sebagai alat ukur atas kerugian ekonomi yang dihasilkan memang sangat dibutuhkan oleh pelaku industri HoReCa. Akan tetapi pengaplikasiannya terkendala oleh biaya investasi yang cukup besar apabila dibandingkan dengan manfaat yang didapat. Saran yaitu 1. Mempekerjakan tenaga ahli akuntansi atau minimal mempunyai latar belakang pengetahuan akuntansi untuk melakukan pencatatan sehingga semua biaya produksi dapat tercatat dan diukur dengan lebih akurat. Kedua, penggunaan material cost flow accounting sebagai alat akuntansi manajemen lingkungan agar perusahaan dapat mengidentifikasi hasil negatif dan biaya tersembunyi dalam proses pengolahan makanan untuk meningkatkan efisiensi. Terus yang ketiga, sebelum perusahaan menerapkan MFCA diperlukannya pemahaman mengenai MFCA melalui pelatihan atau benchmarking terhadap perusahaan sejenis yang sudah menerapkannya. Untuk saran selanjutnya, apabila akan dilakukan penelitian untuk tema sejenis, agar waktu penelitian diperpanjang menjadi 6 bulan atau 1 tahun agar data yang dihasilkan lebih akurat. Terus untuk keterbatasan akses dan data yang dihasilkan dalam perhitungan MFCA yang dikarenakan keterbatasan waktu yang dilakukan oleh peneliti, serta tidak semua sampel dapat diperbolehkan untuk diwawancarai. Yang kedua, pihak manajemen dan pengelola industri tidak dapat mengeluarkan data akuntansi dan keuangan secara terbuka. Terus yang ketiga adalah proses pemesanan dan pembelian bahan makanan dilakukan oleh 2 bagian yang berbeda dan di 2 tempat yang berbeda, sehingga peneliti kesulitan untuk mendapatkan data tersebut. Untuk implikasinya terdapat 3 implikasi, yaitu implikasi praktis, implikasi kebijakan teori Pemkot Bekasi terhadap pengenanganan sampah makanan, dan yang ketiga adalah implikasi teoritis. Demikian pemaparan hasil penelitian saya. Terima kasih.